أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita sambut dengan hangat dan penuh semangat Teh Garlica. Kami persilahkan. Bismillah. Saya izin share screen dulu ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan hari Jumat ini, walaupun thanks God it's Friday gitu kan ya. Mudah-mudahan kita masih ada semangat, walaupun apa? Mungkin kemarin-kemarin selama seminggu ini eh, ada dar-der-dor, ada aja hal-hal yang di luar di luar bayangan kita gitu ya. Tapi mudah-mudahan hari ini kita masih semangat karena saya tuh selalu suka amazed gitu ya kalau banyak ada webinar pagi dan yang ikutannya banyak ya. Karena kan itu bukan hal yang mudah ya jam segini ya gitu kan. Berarti apalagi kalau yang udah jadi ibu gitu ya, udah jadi istri, berarti ada hal yang harus disiapkan lebih awal ya, supaya kita jam segini bisa agak nyangse gitu kan, agak santai gitu. Gitu. Ini udah kelihatan materinya. Mengapa perempuan sering lupa pada dirinya? Ini karena Zoom, jadi kita mungkin agak agak sulit untuk tektoknya ya. Tapi boleh teteh-teteh, mbak-mbak, kakak-kakak, coba tanya dulu deh. Kasih pertanyaan ini untuk diri sendiri. Kenapa sih kok kita sering lupa sama diri kita? Ya, apa? Apa yang bikin kita lupa? Apakah eh, kita selalu ngerasa pada akhirnya hidup ini udah nggak ada? Karena banyak banyak orang yang ya sisi aku udah nggak ada teh gitu kan, sisi akunya udah hilang gitu loh gitu. Atau ada hal lain gitu kan, dan coba tanya ke hati kita pagi ini, di pagi ini, apa kabarnya hati ibu-ibu, teteh-teteh, kakak-kakak, mbak-mbak sekarang? Apakah apakah di hari ini, sampai hari ini, kita udah banyak banget merasakan bahagia, kita udah banyak banget ngerasa cukup dan terpenuhi, atau ada yang kosong di hati kita? Karena nyambung ke judul yang awal, ketika kita ngerasa diri kita kosong, diri kita tidak eh, terpenuhi gitu ya, tidak utuh rasa bahagianya, rasa dimilikinya gitu kan. Maka itu yang mungkin akan menjadikan diri kita hilang tentang diri kita ya. Kalau memang teman-teman semua di sini ngerasain apa, lupa sama dirinya sendiri, udah berapa lama
kita melupakan diri kita. Karena banyak loh yang belum jadi ibu, yang belum jadi istri pun ternyata udah banyak yang lupa sama dirinya. Karena harus jadi tulang punggung, gitu kan ya. Karena harus jadi, selalu jadi contoh buat adik-adik. Selalu jadi garda terdepan di keluarga. Harus selalu jadi eh, orang yang sentral, yang harus selalu semua gerak-gerik dan tingkah laku kita itu harus selalu baik, ya. Karena lagi-lagi aku ya aku dicontoh, aku dilihat gitu kan. Dan cukup capek kali ya. Capek nggak sih Teh Kak, Ibu, dengan semua urusan yang harus kita urus. Walaupun pada akhirnya banyak loh yang seharusnya bukan ada di ranah kita, yang seharusnya bukan bagian kita, bukan job desk kita, tapi lagi-lagi takdir menuntun kita untuk memiliki banyak job desk, banyak peran, yang akhirnya banyak yang diurus gitu kan. Dan itu kan rasanya capek ya. Malah banyak perempuan yang, saya sering dengar cerita, banyak perempuan yang baru bangun tidur subuh aja, bangunnya tuh udah yang, uh, gitu loh. Karena dia udah ngebayangin apa yang harus dilakukan di dalam di hari itu. Dan itu rasanya ngebayanginnya aja udah capek. Ngebayanginnya aja udah yang, wah gitu loh. Gitu kan, gitu loh. Padahal itu belum dilakuin di hari itu. Tapi ya itu, hari-hari kemarinnya sama kok. Banyak hal yang harus dilalui, yang tidak bisa kita memilih, ya, yang itu jadi kewajiban, yang akhirnya kita lupa sama diri kita sendiri. Bahkan kalau sekarang teteh-teteh, ibu-ibu, mbak, kakak, pagi ini udah ngaca, pernah nggak sih pas ngaca, bukan sekedar memastikan bedak kita nggak berantakan, bukan sekedar memastikan lipstik kita nggak acak-acakan gitu kan. Tapi ketika ngaca, pernah nggak sih atau sering nggak sih kita benar-benar lihat lihat diri kita, dan perhatiin muka kita, perhatiin benar-benar wajah kita yang ada di kaca. Dan pernah nggak kita ketika ngaca bilang, Alhamdulillah, sekedar bilang good job ya ke diri kita sendiri, ke orang yang ada di kaca. Sekedar bilang, wah, sampai hari ini kamu bertahan loh. Ya, pernah nggak kita ngomong kayak gitu? Karena banyaknya orang ngaca yang ngaca aja buat sekedar pakai kerudung selesai gitu kan. Sampai sampai lupa loh bahwa setiap hari mungkin minimal sekali kita ngaca. Tapi sesibuk itukah kita sampai lupa kita menyapa diri yang ada di kaca itu? Kenapa kita sering lupa sama diri? Karena seringnya kita fokus pada kewajiban-kewajiban yang lingkungan berikan sama kita. Sampai kita lupa, oh ternyata aku punya hak ya. Oh ternyata aku punya loh hak untuk istirahat sebentar. Oh aku tuh punya loh hak untuk eh, sedikit jujur sama diri aku kalau, ya Allah, capek ya hari ini. Ya Allah,
pegel ya badannya karena seharian beresin rumah. Ya, kita punya hak loh. Ketika kita bilang ya Allah pegel ya Allah capek. Pada akhirnya saya merasakan gitu ya sekarang-sekarang itu bukan ngeluh, itu bukan tidak bersyukur gitu kan ya. Itu sebagai bentuk kita jujur sama diri kita sendiri dengan apa yang kita rasa. Ya kan? Dan nggak apa-apa loh. Kalau saya selalu percaya Allah itu maha baik, baik banget. Allah itu yang kasih semua rasa yang ada di hati kita. Rasa bahagia, rasa syukur, dan rasa-rasa capek, rasa pengen istirahat, rasa pernah ada rasa pengen nyerah, rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa. Apapun itu pun itu dari Allah. Jadi, kalau saya pribadi, saya tidak pernah melarang diri saya gitu kan untuk merasakan itu semua, tapi setelah saya selalu curhatnya ke Allah gitu loh. Ketika lagi ngerasa, ya Allah capek banget, pengen ngeluh, nggak apa-apa ngeluh aja kok kita manusia, ya kan? Ya Allah capek banget ya hari ini banyak banget yang harus dilakuin, harus ini, harus itu, harus ngurus ini, itu, harus antar jemput anak, harus pagi-pagi harus nyiapin bekal, nyiapin sarapan, wah semuanya. Ya Allah capek ya, ya Allah baru jam segini udah capek banget dan nggak apa-apa. Tapi ngeluhnya sama Allah gitu loh. Karena kita hanya sedang memproses semua rasa itu kan gitu. Kenapa kita pada akhirnya sering lupa sama diri kita? Karena kita untuk sekedar jujur dan merasakan apapun yang kita rasa pun kita nggak pernah izinin. Ya, ketika kita lagi ngerasa capek, ah udahlah nggak apa-apa, udah biasa. Iya, biasa ngelakuin semua rutinitas, biasa ngurus semua yang harus diurus, biasa dengan segala beban ini. Iya, dan biasa juga kan dengan rasa capeknya. Dan udah biasa juga kan dengan rasa lelahnya gitu kan. Ya, pada akhirnya kita sering menormalisasi gitu loh. Ah, nggak apa-apa, aku mah udah biasa. Ah, enggak, aku nggak capek. Enggak lah, nggak akan ngeluh gitu ya. Ketika kita semakin eh, menuntut diri kita untuk enggak lah, nggak apa-apa, enggak lah bisa. eh, Ya, sebenarnya kita semakin pelan-pelan melupakan diri kita, betul. Dan satu hal yang kita sering lupakan bahwa kita punya hati, ya, kita punya hati, kita punya rasa, dan hati itu dari Allah, rasa itu dari Allah. Jadi, saya percaya apapun yang Allah kasih pasti punya maksud, pasti ada manfaatnya, pasti ada tujuannya, gitu kan? Jadi, Allah kasih hati sama hambanya, pasti Allah punya maksud untuk kita bisa merasakan, kita bisa mendengar apa yang hati kita rasa, apa ra- apa yang Allah sampaikan di hati kita. Gitu. Tapi lagi-lagi tuntutan dari orang sekitar, tuntutan dari banyak orang di sekitar kita yang menuntut kita harus selalu kuat, harus selalu baik-baik aja, harus selalu bilang nggak apa-apa, harus selalu berdiri tegak, padahal kita lagi rapuh, ya
Itu yang bikin kita pada akhirnya sampai di titik kita lupa sama diri kita. Karena ketika hati kita ngomong, Cak, kamu lagi capek loh. Tapi yang sering kita lakukan, enggak, kayak gini doang mah enggak capek gitu ya. Cak, istirahat sebentar ya. Badan kamu lagi enggak kuat. Gitu kan, hatinya sering ngomong gitu ya. Tapi lagi-lagi, nggak ada waktu buat istirahat. Masih banyak urusannya. Ya, masih banyak yang belum selesai. Dan ini semua harus tepat waktu kan? Gitu. Sekali, dua kali ketika hati kita ngasih sinyal, kita abaikan, kita nggak dengerin. Sekali, dua kali, sehari, dua hari, lama-lama, emang udah nggak kedengeran suara hati kita. Jadi bukan hati kita yang mati, tapi kita yang nggak pernah peka, kita yang nggak pernah mau dengar hati kita, sampai hati kita mungkin udah banyak tertutup dengan segala luka, segala kepura-puraan di dalam hidup, gitu ya. Coba teteh-teteh, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak semuanya, tanya, seberapa sering kita pura-pura sama diri kita, ya. Pura-pura kuat, pura-pura baik-baik aja, pura-pura nggak apa-apa. Kita pura-pura berdiri tegak padahal ya Allah, ini kepala lagi sakit banget. Ya Allah, badannya lagi nggak enak badan. Tapi enggak, ini kan harus beres. Coba perhatiin. Ketika kita selalu menganggap banyak hal yang harus kita selesaikan hari itu standar siapa sih? Ya, ini harus beres, harus masak. Kan saya ibu, saya harus masak. Saya harus beresin rumah. Ya, itu sebenarnya kita sedang mengejar standar siapa. Karena banyaknya, apalagi ibu-ibu ya, so- ada rasa merasa gagal, merasa payah kalau kita nggak bisa beresin rumah, kalau kita nggak bisa selalu masak setiap hari buat anak dan suami. Ya, padahal nggak apa-apa loh. Sesekali kita nggak masak ketika kita lagi sakit. Sesekali kita nggak usah beresin rumah ketika kita lagi ngerasa capek. Nggak apa-apa, karena nggak ada yang sempurna kan ya. Ketika kita ngejar sempurna, itu pasti capek. Dan kesempurnaan siapa yang kita kejar? Standar siapa? Jangan-jangan yang kita kejar adalah standar penilaian orang lain. Kalau aku nggak masak, kalau aku rumahnya berantakan, nanti kata orang apa? Nanti kata orang, orang mikirnya tuh kan si Ica mah payah jadi istri, jadi ibu. Lagi-lagi kita selalu ketakutan dengan judgement dan penilaian orang lain. Ya, dan itu juga yang akhirnya membuat kita sibuk dengan apapun penilaian orang lain. Sampai kita lupa sama diri kita. Karena yang kita kejar, yang penting di mata standar, di mata sosial, aku adalah ibu yang baik. Aku adalah istri yang soleh. Ya, nah, gampang lah aku belakangan. Gitu kan ya, kita sering gitu ya. Pokoknya aku akan melakukan apapun asal anak aku bahagia. Aku akan melakukan apapun asal suami aku bahagia. Gampang lah, aku mah nanti aja. Gampang lah, aku mah belakangan gitu ya. Dan itu sering banget kan ya ada di kita ya. Coba, mungkin nggak teh, Bu, kita pengen ngebahagiain orang di sekitar kita. Padahal faktanya kita nggak punya bahagia. Kitanya aja kosong, jiwanya kita kosong.
Terus kita keluar-keluar ke semua orang, aku pengen ngebahagiain kamu. Ya, gimana caranya? Mungkin nggak pada akhirnya yang kita berikan sama mereka semua adalah kebahagiaan yang kosong. Karena karena kitanya belum punya bahagia. Karena kita hanya bisa berbagi apa yang kita miliki. Kalau teteh dan ibu sudah memiliki bahagia, insya Allah kita bisa berbagi. Tanpa harus kita teriak-teriak ke semua orang. Aku tuh pengen bahagiain kamu loh. Aku tuh sayang sama kamu. Pokoknya aku pengen ngebahagiain kamu. Tanpa harus teriak-teriak kayak gitu. Bahagia yang dari hati yang kita miliki akan terpancar dari cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita merespon orang lain. Itu akan keluar lewat bahasa yang baik, lewat senyuman yang tulus, lewat tatapan yang hangat. Tapi kalau kita yang nggak punya bahagia dan kita pengen bilang pengen ngebahagiain orang lain, tapi yang terpancarnya tatapannya penuh kemarahan. Ucapan-ucapannya penuh dengan emosi. Katanya sayang sama anak, katanya pengen ngebahagiain anak, tapi yang keluarnya anaknya dituntut terus buat jadi ini itu apa yang kita mau. Anaknya dimarah-marahin. Kenapa kita ngelakuin itu semua? Karena banyak target yang harus kita kejar. Salah satunya target penilaian orang lain. Ya. Jadi, kalau yang kita miliki kebahagiaan, insya Allah kita bisa berbagi kebahagiaan. Tapi, kalau selama ini yang kita miliki sebenarnya luka, rasa kecewa, rasa marah, itu juga mungkin yang selama ini kita bagikan ke orang di sekitar kita yang kita sayang. Walaupun bilangnya kita pengen ngebahagiain mereka, tapi faktanya yang terbagi adalah luka, kecemasan, ya. Ada luka di kita, ada ketakutan di kita yang belum selesai, keluarnya ke anak cemas. Takut anak nanti ke depannya nggak baik masa depannya. Takut anak nanti ke depannya kayak kita hidupnya. Tapi akhirnya yang keluar adalah kecemasan-kecemasan itu yang bikin anak jadi tidak berkembang. Karena banyak larangan, banyak kamu harus gini ya supaya nggak kayak mama. Kamu harus sukses ya supaya nggak kayak mama hidupnya. Ya, niatnya baik memotivasi, tapi faktanya hanya sedang menyebarkan, membagikan kecemasan ke anak kita. Ya, jadi kenapa kita sering banget lupa sama diri kita sendiri? Padahal faktanya ya, orang yang nggak pernah ninggalin kita ketika kita dalam keadaan apapun itu, diri kita, ya kan? Tapi saking banyaknya peran yang kita mainkan dalam satu badan ini nih, yang bikin kita lupa tentang siapa diri kita, lupa tentang apa yang aku rasa, lupa bahwa kita punya kelebihan dan kita pun punya kekurangan. Lagi-lagi, saking banyaknya peran yang diri ini mainkan, dan banyaknya tuntutan, dan banyaknya akhirnya kita menjadi orang lain. Badannya badan kita,
Tapi dalam menjalani hidup, ternyata kita hanya menjalani apa yang orang lain minta. Ketika kita bekerja keras di kantor, ngejar karir, faktanya kita bukan sedang bekerja untuk lillahi ta'ala, tapi kita bekerja ngejar karir bagus, gaji gede, hanya karena tuntutan orang lain. Ya, jadi itu semua yang bikin kita kayaknya sampai bisa lupa sama diri kita. Coba lihat hati kita. Mungkin sekarang kalau yang teman-teman lagi ngelihat layar nih, karena kita lagi Zoom ya, kan bisa nih sambil ngaca. Coba lihat wajah kita. Lihat matanya, lihat wajahnya. Jangan-jangan banyak lelah yang terlihat dari mata kita. Banyak lelah yang muncul dari wajah kita. Tapi kita tutupi dengan selalu bilang ke diri sendiri, gak usah ngeluh, udah jalanin aja. Gak ada waktu buat ngeluh. Gak boleh cengeng, gak boleh lemah. Kamu harus jadi perempuan kuat. Kamu harus hebat. Itu yang sering kita omongin ke diri kita kan. Niatnya mungkin baik memotivasi, tapi kalau terus dimotivasi tanpa tanpa melihat hati, pada akhirnya kita hanya sedang memaksa diri kita untuk kuat, untuk nggak ngeluh, untuk nggak cengeng. Padahal kalau sesekali kita lagi pengen nangis, karena kita capek, karena kita ngerasa nggak pengen nyerah, nggak apa-apa loh. Air mata itu dari Allah. Dan Allah nggak pernah ngasih sesuatu di hidup kita iseng, bercanda. Allah pasti ngasih air mata itu punya maksud, punya tujuan. Salah satunya supaya kita pakai air matanya. Ketika kita nangis dan kita bilang, ya Allah, capek banget. Ya Allah, berat ya. Semua beban ini berat ya Allah. Gak apa-apa. Allah seneng. Allah itu sayang sama kita tanpa syarat. Allah selalu ada sama kita tanpa syarat. Gak apa-apa. Gak apa-apa kita ngeluh, tapi ngeluhnya ke Allah. Karena hanya Allah yang tidak pernah menganggap kita lemah ketika kita lagi ngeluh. Hanya Allah yang selalu mau dengerin semua keluhan kita, cerita kita, tanpa pernah bilang, ah lebay, apa sih dikit-dikit ngeluh. Enggak, Allah mah nggak pernah gitu. Dan Allah selalu nunggu kita, ayo sini, cerita sama aku. Sini curhat sama aku. Kalau kamu capek sini, pulang dulu ke aku. Ayo, sujud, yuk sujud yang lama. Sok nangis. Itu Allah tuh suka pengen gitu. Ayo nangis, nggak apa-apa, nangis aja. Tunjukin sisi lemah kamu ke aku sama Allah. Itu kan kata Allah ya. Gak apa-apa, ayo nangis. Ya, gak apa-apa kok. Ayo. Karena kita nggak jujur sama Allah pun, Allah tahu. Allah tahu sebelum kita tahu. Karena balik lagi semua rasa itu dari Allah. Semakin kita jujur sama Allah, semakin kita sujud dan nangis sama Allah, Allah seneng. Artinya kita benar-benar ngerasa nggak berdaya, kita benar-benar ngerasa nggak mampu, dan pada saat itu kita benar-benar, ya Allah, tolongin. Ya Allah, capek. Semakin kita cepat jujur,
cepat mengenali apa yang hati kita rasa, cepat mau ngaku sama Allah, percaya deh, pertolongan Allah semakin dekat, tapi semakin kita ngejago sama Allah, semakin kita sombong sama Allah dengan bilang, aku nggak apa-apa, aku kuat, aku baik-baik aja, nggak usah cengeng, Cak, gitu kan ngomong ke diri sendiri, ya, nggak usah lemah. Semakin kita sombong sama Allah, pertolongan Allah semakin jauh. Pertolongan Allah yang sangat, yang apa ya, yang sederhana, tapi itu yang selalu kita butuhin, salah satunya apa? Yang Allah berikan. Allah kasih ketenangan hati. Mungkin bebannya tidak Allah cabut. Mungkin beban yang ada di hidup kita, banyaknya peran yang ada di hidup kita tidak Allah hilangkan. Tapi Allah kasih ketenangan hati. Minimal kalau Allah udah kasih tenang hati kita, Allah kasih keyakinan bahwa aku ada, aku selalu ada sama kamu, aku nggak pernah tinggalin kamu. Insya Allah menjalani peran apapun itu, sebanyak apapun itu, kitanya tenang. Karena ketenangan hati itu bukan berarti masalahnya dicabut. Tapi dengan ketenangan hati, hujan badai di luar sana, angin gelebak-gelebuk kasarnya di luar sana. Tapi kalau Allah kasih hati yang tenang, insya Allah semua akan baik-baik aja. Karena yang selalu saya omongin ke diri saya, selama ada Allah, semua akan baik-baik aja. Ketika saya lagi ngerasa, ya Allah, udah nggak sanggup. Ya Allah, capek banget. Ya Allah, ini harus gimana? Ya Allah, nggak kuat. Saya selalu ingat omongan itu, bahwa selama ada Allah, semua akan baik-baik aja. Mendekat sama Allah. Karena gimana kita mau kenal Allah? Kita nggak kenal diri kita. Sampai di jam segini, coba ingat-ingat. Ada berapa banyak kalimat kata Alhamdulillah yang keluar dari mulut kita. Pas bangun tidur, Alhamdulillah ya Allah masih bisa buka mata. Alhamdulillah ya Allah badannya masih bisa bangun. Alhamdulillah ya Allah masih bisa bangun sebelum azan subuh. Alhamdulillah ya Allah masih bisa jalan turun dari tempat tidur. Alhamdulillah ya Allah masih ternyata masih bisa tidur di kasur empuk. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya, rezeki Allah tuh banyak setiap harinya, setiap detiknya. Apakah kita udah peka dengan semua rezeki Allah? Tapi kalau kita terlalu fokus dengan segala beban, dengan segala penilaian orang, maka rasanya buat sekedar bilang Alhamdulillah masih bisa nafas, kayaknya kita lupa ya. Karena ketika bangun tidur, dibuka mata, yang ada di otak kita, oh hari ini aku harus gini, harus gini, harus gini, harus antar anak, harus masak, harus nyiapin ini, nanti harus jemput, nanti harus masak makan siang, nanti siapin makan malam, nanti bla bla bla, itu terus ya. Dan kalau malam pas mau tidur, pernah nggak bilang alhamdulillah lagi? Pernah nggak bilang makasih sama diri kita? Karena kita alhamdulillah bisa menyelesaikan semua yang harus diselesaikan di hari itu. Dan kita masih bertahan. Ya.
Pernah nggak pas mau tidur senyum dan bilang makasih sama diri sendiri? Makasih ya, Cak. Karena nggak harus sempurna. Jangan pernah mengejar sempurna. Karena nggak akan pernah sempurna. Tapi yang pasti, kita masih bertahan. Kita masih mau sholat. Kita masih yakin kalau ada Allah. Itu rasanya hadiah terbaik yang bisa kita berikan sama diri kita. Karena kita bertahan. Dan jangan lupa, satu hal yang jangan pernah kita lupakan. Bahwa diri kita adalah seorang perempuan. Ya, perempuan dengan lebih banyaknya perasaan. Perempuan yang fitrahnya harusnya dilindungi. Perempuan yang fitrahnya harusnya dibimbing. Perempuan yang fitrahnya harusnya diarahkan. Ya, jangan sampai lupa. Karena ketika kita lupa dengan fitrah kita sebagai perempuan dan mencoba mengambil alih posisi laki-laki, posisi siapapun itu yang harusnya bukan tugas kita. Kita hanya sedang membuat rasa lelah di diri kita. Kita hanya sedang menciptakan rasa kecewa di hati kita. Dan jangan lupa rawat diri kita. Kita boleh loh sesekali ke salon. Jangan ngerasa untuk sekedar ngerawat diri kita itu tuh adalah boros. Itu tuh adalah buang-buang uang. Enggak. Itu cara kita menyayangi diri kita. Enggak harus ke salon, kerimbat-kerimbatan di rumah. Beli beli buat kerimbatnya. Beli lulur buat di rumah. Enggak apa-apa. Kalau kita lagi pengen makan bakso, belilah. Jangan ngerasa berdosa ketika kita, aduh, kok lagi pengen coklat ya? Ah, tapi enggak, boros. Kalau aku pengen coklat, boros. Mending beli telur. Bisa buat makan sekeluarga. Enggak apa-apa, teh, Bu. Sesekali ikutin apa mau kita. Kita lagi pengen me time, beli coklat, beli cemilan buat di rumah pas anak lagi sekolah, itu enggak apa-apa. Toh kita juga nggak setiap hari kan? Lagi pengen jalan sama teman-teman, boleh. Ya, buat yang belum nikah lagi pengen, "Duh, capek ya kerja, pengen istirahat, pengen apa, boleh. Jangan ngerasa berdosa ketika kita ngasih waktu, ketika kita ngasih apa yang diri kita mau. Nggak apa-apa, percaya deh. Semakin kita kenal diri kita, semakin kita cinta diri kita, dan semakin kita memberikan hak diri kita, dan semakin kita banyak bersyukur atas diri kita. Percaya, rezeki Allah makin luas. Rezeki Allah makin banyak. Ya. Tapi semakin kita zolim sama diri kita, sekedar mau makan bakso aja ngerasa dosa, lebar uangnya, mending buat beli tempe, bisa buat sekeluarga. Semakin kita pelit sama diri kita, percaya deh, susah rezekinya. Karena kitanya jadi ya susah nggak bersyukur. Ya. Jadi jangan lupa rawat diri kita, rawat hati kita, peka sama apa yang kita rasa. Kalau diri kita lagi capek dan badan kita minta istirahat buat tidur, nggak apa-apa sebentar. Tadi saya sebelum mulai, pas suami saya lagi setting-setting buat Zoom, kadang cuma berapa menit, saya ngomong, yang nggak kuat ih, mau tidur sebentar ya. Padahal itu cuma berapa menit ya, 5 menit kali ya. 10 menit, ya 10 menit lah. Kata suami saya, jangan nanti malah pusing kalau tidur. Tapi saya tahu, ini badan capek banget. Ini
memang dari malam nggak enak badan. Jadi nggak apa-apa 10 menit. Dan saya berdoa ya Allah, walaupun waktunya sedikit, berikan tidur yang maksimal. Dan saya tidur, walaupun kata menurut otak saya juga 10 menit, jadi apa sih tidur gitu kan ya. Bangun tidur malah pusing, tapi qadarullah Allah baik. Enggak, enggak pusing dan seger. Dan tadi pas suami saya bilang, ini udah siap Zoom-nya. Saya seger. Jadi kan kita kita kan nggak usah ngerasa berdosa ketika kita pengen tidur. Kan kita nggak tidur dari pagi sampai malam kan, gitu kan. Istirahat sebentar. Tapi kita peka ketika badan kita capek. Ketika badan kita butuh istirahat, kasih sebentar. Karena kalau nggak dikasih itu tuh jadi akan ya akumulasi aja gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Kalau banyak orang yang nggak peduli sama kita, banyak orang yang ngeremehin apa yang kita rasa, banyak orang yang nggak mau denger kita. Nggak apa-apa teh, nggak apa-apa bu. Tapi yakin Allah selalu denger cerita kita. Allah selalu ada buat kita. Dan Allah selalu peduli buat kita. Allah nggak pernah ninggalin kita sedetik pun. Meskipun banyak orang yang meninggalkan kita, tapi percaya Allah nggak pernah ninggalin kita sedetik pun. Tapi mungkin kitanya yang sering ninggalin Allah. Kita sering ingat ke Allah kalau udah mentok, ya kan? Ya, kalau udah mentok, udah bener-bener semua cara dilakuin, mentok, baru kita manggil Allah, ya Allah, tolongin. Aku udah nggak ada cara. Padahal kata Allah, aku nggak pernah kemana-mana. Aku selalu di sini. Kamunya aja yang sibuk mengambil alih urusan yang harusnya Allah lakuin. Ya, jadi teteh, ibu, kakak, jangan pernah bebani diri kita untuk membagikan apapun yang kita tidak miliki. Miliki dulu, miliki waktu, miliki kesadaran utuh tentang diri kita, sayangi diri kita, supaya kita bisa puji orang lain dengan hati. Ketika kita ngelihat teman kita cantik, kita bisa puji, ih kamu cantik ya. Tapi kalau kitanya aja nggak pernah muji kita, diri sendiri, gimana kita mau muji orang lain? Akhirnya muji orang lainnya sarkas, gitu kan? Ih cantik ya, wajunya warnanya merah gonjreng, gitu kan ya? Tapi kalau kita sering muji diri kita dan bersyukur sama diri kita akan mudah loh untuk memuji, untuk bilang, cantik ya kamu ya, ih kamu baik ya, ih kamu hebat ya, itu tuh akan refleks keluar. Karena kitanya sudah terpenuhi, sudah cukup dengan diri kita. Dan jangan berharap orang lain yang akan memenuhi kebahagiaan diri, yang akan memenuhi rasa utuh diri kita. Ketika kita semakin berharap sama orang lain untuk membahagiakan kita, untuk memenuhi diri kita, semakin kita berharap, sesungguhnya kita hanya sedang membuat rasa kecewa semakin banyak, semakin numpuk di diri kita. Kenapa? Karena semakin kita berharap sama orang lain, kecewa itu semakin besar. Karena kecewa itu ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Aku berharapnya suami aku yang bahagiain aku. Aku berharapnya orang tua aku yang bahagiain aku. Ternyata enggak. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pada akhirnya kecewa. Jadi cari kebahagiaan diri kita. Terima utuh apapun yang terjadi di diri kita. Sayangi diri kita tanpa syarat. Ketika kita, karena ternyata bahagia itu nggak harus cari jauh-jauh.
Nggak usah sampai kita harus healing ke Bali, healing ke Singapura untuk mendapatkan bahagia. Banyak orang yang hampir tiap bulan liburan, tapi sejujurnya hatinya kosong, hatinya hampa. Karena ternyata bahagia itu nggak jauh. Bahagia itu ada di hati. Orang yang bahagia adalah orang yang hatinya penuh ketenangan. Ketenangan yang seutuhnya. Ketenangan yang dari Allah. Ketenangan yang lillahi ta'ala. Bukan pura-pura tenang. Ketika kita sudah merasakan ketenangan, kita selalu ngisi hati kita sama Allah dan selalu yakin bahwa apapun yang terjadi selama ada Allah, aku akan bahagia, akan baik-baik aja. Disitulah akan muncul kebahagiaan yang sesungguhnya, yang lillahi ta'ala. Ketika wanita merasa kurang, sesungguhnya bukan karena ia diciptakan kurang. Allah telah memuliakannya sejak awal. Hanya saja, kadang ia lupa betapa berharganya dirinya di sisi Allah. Kenapa kita sering ngerasa kurang? Karena semua suara yang kedengeran sama telinga kita, kita telan bulat-bulat. Ah, si Ica payah. Oh iya ya bener aku mah payah. Ah, si Ica mah item. Oh iya ya bener aku mah item kata orang. Ah, si Ica mah pendek. Iya ya bener ya orang-orang pada bilang aku pendek. Ya, apapun yang orang omongin ditelan bulat-bulat. Akhirnya, penghargaan diri kita, penilaian diri kita pun ditentukan oleh omongan orang lain. Kalau kata orang, ih kamu mah kulitnya hitam, gak apa-apa. Emang kenapa? Emang semua perempuan harus putih kan? Enggak. Hitam, eksotik, dan ini yang terbaik dari Allah. Emang kenapa? Aku bersyukur dengan badan ini, dengan warna kulit ini. Kenapa Allah kasih aku warna kulit coklat? Pasti Allah punya maksud. Ya kan? Tapi kalau semua omongan orang, penilaian orang tentang kita, kita terima bulat-bulat, ya kita akan lupa sama diri kita. Kita akan sulit bersyukur. Ih, kamu mah hidungnya pesek, nggak mancung kayak aku. Iya ya, aku mah payah hidungnya pesek. Ya, padahal, oh ya Allah, Alhamdulillah hidungnya segini juga Alhamdulillah masih bisa nafas lewat hidung. Orang mah untuk sekedar nafas harus operasi dulu. Karena mungkin tulangnya bengkok, apalah, apalah. Aku mah walaupun pesek, tapi alhamdulillah bisa nafas dengan lancar. Ya, jadi banyak suara yang terdengar di telinga kita. Tapi kita punya hak mau suara mana yang kita dengar. Mau suara mana yang kita hayati dan kita maknai. Kita nggak bisa mengkontrol orang mau ngomong apa aja tentang kita. Tapi yang kita bisa kontrol, kita bisa memilih suara mana yang harus kita dengar dan kita hayati. Jadi sekali lagi teteh-teteh, jangan bebani diri kita dengan hal yang di luar kontrol kita. Jangan bebani diri kita dengan luka yang terus kita bawa. Kenapa kita sering bawa luka-luka itu? Karena yang ada di otak kita, luka itu akan sembuh ketika orang itu minta maaf sama kita. Itu kan ya? Kalau orang itu belum minta maaf, enggak. Ya. Semakin banyak luka di diri kita, semakin tertutup dan jauh hati kita. Maka kita pun akan jadi jauh sama diri kita. Kita pun akan jadi sulit mencintai diri kita. Karena kita fokusnya sama apa yang orang lain lakukan terhadap diri kita. Bukan tentang apa yang Allah berikan sama hidup kita. Bukan tentang seberapa banyak rezeki yang Allah kasih. Semakin kita
jauh lupa sama diri kita, di hati kita rasanya akan banyak gelisah. Semakin gelisah, susah fokus, ya. Karena fokus kita banyak, fokus kita terlalu banyak untuk memenuhi ekspektasi orang lain, untuk mengejar penilaian orang lain. Sedangkan orang lain di sekitar kita tuh banyak banget kan. Mau seberapa banyak teh, Bu, ekspektasi yang harus kita penuhi. Banyak, capek. Itu yang bikin capek. Kalaupun hanya 10 orang di sekitar kita, mau 10 orang itu yang kita penuhi ekspektasinya. Bisa nggak? Capek ngejarnya. Kenapa nggak kejar satu ekspektasi? Kenapa nggak kejar satu titik aja? Kejar Allah. Kejar dinilai Allah. Kejar ridhonya Allah. Itu aja. Cuma satu Allah. Tapi fokus kita jelas ke Allah. Ya Allah, aku cuma ngejar ridhomu. Ya Allah, ridhoin semua ikhtiar hamba. Karena kalau Allah udah ridho, insya Allah Allah akan ridhoi segalanya. Kalau Allah ridho kita menjalani peran ini, insya Allah Allah akan mudahkan tenaganya. Allah akan mudahkan kemampuan kita. Allah akan mudahkan kesehatan kita. Tapi kalau kita cuma punya sehat, tapi Allah nggak ridho kita menjalani banyak peran ini, walaupun kita sehat, walaupun kita banyak uang, kalau Allah nggak ridho, kita nggak akan bisa menyelesaikan semua peran yang ada. Jadi berdoanya, ya Allah, Bismillah, ridhoi. Ya Allah, ridhoi hamba hari ini. Nah, tugas kita cuma ikhtiar, ya. Bukan sampai menentukan hasil akhirnya seperti apa. Karena hasil akhir itu milik Allah. Kenapa kita sering ngerasa capek? Karena kita sering berusaha menentukan hasil akhir hidup kita seperti apa. Kalau kita pengen ngambil alih Allah, pengen menentukan hasil akhir seperti apa, Allahnya di mana? Lillahi ta'alanya di mana? Sering-sering berdoa. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan. Kita nggak hebat, Bu. Kita lemah. Kita nggak akan bisa ngejalanin semuanya tanpa pertolongan Allah. Jangan ngejago, jangan sombong. Semakin sering kita ngerasa nggak berdaya sama Allah, semakin sering kita bilang nggak mampu sama Allah, Allah yang akan selesaikan semua. Dan semua mungkin akan terasa lebih ringan. Sekali lagi, mungkin bukan bebannya yang hilang, tapi ketika Allah kasih ketenangan dan Allah kasih ringan, kita bisa menjalani. Jangan mengejar sempurna, karena nggak ada yang sempurna. Ini yang sering saya bilang ke anak-anak saya ketika mereka banyak bertanya tentang hal-hal yang harusnya kata Allah nggak boleh, gitu kan. Saya sering bilang, lakukan apapun yang bisa membuat kamu bahagia, asal tidak merusak akhiratmu. Kalau dengan tidak bersyukur dengan diri kita, kalau sering bilang diri kita payah, kalau kita nggak mau cintai diri kita, itu bisa bikin akhirat kita ringan, lakukan. Karena yang harus kita ingat, akhirat kita itu tanggung jawab kita. Hari akhir dan nanti hari hisab itu tanggung jawab kita. Jadi bantu nanti akhirat kita seringan-ringannya. Salah satunya dengan cara mencintai diri kita, bersyukur dengan apapun yang Allah berikan di hidup kita. Dan selalu
Siapkan ruang ikhlas di hati kita. Karena semua takdir Allah itu baik. Walau kadang ada takdir-takdir yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Makanya selalu siapkan ruang ikhlas. Ketika takdir yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita udah menyiapkan ikhlas. Karena kita yakin apapun yang Allah berikan itu pasti takdir terbaik dari Allah. Ya Allah, bantu hamba menerima takdir ini, menerima takdir yang mungkin tidak hamba inginkan, tidak hamba harapkan, tapi hamba yakin Engkau memberikan takdir ini karena Engkau sayang sama. Dan harus yakin yang memberikan takdir ini mencintai kita. Maka kita pun harus mencintai takdir ini karena Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita tanpa syarat. Jadi pelan-pelan. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight dari event hari ini. Mulai hari ini pelan-pelan. Berani jujur sama Allah. Berani jujur dan ngaku apapun rasa yang Allah berikan di hati kita. Yang harus selalu diingat, Allah itu lebih tahu dibanding kita. Ya, jadi tanpa kita jujur pun Allah tahu. Tapi lebih enak jujur sama Allah. Ya Allah, kenapa ya hari ini capek banget? Ya Allah, kenapa ya hari ini sakit banget? Ya Allah, kenapa ya tadi dengar omongan temen yang ketemu di warung, kenapa sakit banget ya ya Allah omongannya? Ya Allah, nyakitin banget sikapnya. Jujur aja apapun. Karena langkah pertama dengan kita mau jujur dan ngaku sama Allah, itu meringankan langkah-langkah berikutnya. Dan dengan jujur, kita sedang berusaha mencintai diri kita. Sekali lagi, menangis, mengadu sama Allah, bukan karena kita lemah, tapi kita hanya sedang berusaha menerima takdir apapun yang Allah berikan. Kita hanya sedang selalu berusaha melibatkan Allah dalam setiap hal apapun yang ada di hidup kita. Jadi kalau dibilang orang, ih apaan sih nangis, apaan sih ngeluh, nggak boleh nangis tuh lemah, cengeng. Enggak, Allah tuh nggak pernah gitu, terserah orang mau ngomong apa. Tapi yang penting kita yakin, Allah mah nggak pernah ngejudge kita jelek, teh. Dan Allah nggak pernah ninggalin kita meskipun banyak perintah Allah yang sering kita langgar, ya kan? Tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Ya, mudah-mudahan dengan selalu mau jujur sama Allah, peka sama suara hati kita. Secepatnya Allah berikan ketenangan hati. Supaya gedebak-gedebuknya kita di dunia ini, ya, riuhnya kita setiap harinya, minimal lebih terarah. Minimal yang kita kejar satu ridhonya Allah. Ya, kalau kata orang hidup kita nggak sempurna, kalau kata orang kita sebagai perempuan nggak sempurna, kalau kata orang peran kita payah, kita berharga di mata Allah. Udah itu cukup. Selalu merasa kita berharga di mata Allah. Itu cukup. Ya, mudah-mudahan hari ini banyak kebermanfaatan yang bisa kita ambil hikmahnya dari event kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan kebaikan untuk kita semua. Selalu Allah jaga hati kita, selalu Allah lindungi kita. Selalu, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rasa syukur sekecil apapun rezeki dari Allah. Supaya banyaknya rasa syukur ini membuat kita mudah merasa cukup dengan apapun bentuk rezeki dari Allah.
Terima kasih teman-teman semua udah mau pagi-pagi kita sharing. Mudah-mudahan banyak, mudah-mudahan Allah ridho ya sama webinar kali ini. Mangga Teteh MC. Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun, Teh Ica. Insightful banget ya gitu hari ini. Tadi ada beberapa yang ke notice nih. Jangan bebani diri kita dengan yang di luar kontrol kita. Itu betul banget ya gitu. Capek kalau selalu mikirin yang di luar kontrol kita gitu ya. Dan kemudian jangan mengejar sempurna karena tidak ada yang sempurna. Ini betul banget ya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Insya Allah tabarakallah luar biasa sekali ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Nah, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung webinar gitu ya. Mohon maaf apabila tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terakomodir atau yang raise hand juga belum sempat gitu. Insya Allah nanti kita agendakan kembali sesi bersama Teh Ica ya Teh ya. Insya Allah ya. Amin, 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 amin. Amin ya. Atau mudah-mudahan Allah ridho kita juga ngadain kajian offline gitu ya. Nanti kita cari-cari nih kota-kota terdekat yang bisa menjangkau teman-teman semua gitu ya. Insya Allah ya. Baik, dari kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Teh Ica sebagai pemateri pagi ini. Tidak lupa juga bagi Bapak, Ibu, sahabat yang berkenan hadir di webinar pagi ini. Kita saling doain ya semuanya ya. Kemudian kita doain juga tim kita, tim kami yang di balik layar agar selalu sehat, agar istiqomah menemani Bapak Ibu semua. Baik, mari kita tutup kajian pagi ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin ditutup. Pakai pantun boleh ya, karena tadi openingnya juga pakai pantun gitu ya. Minum kopi Boleh. di pagi buta sambil Cakep. menatap langit jingga. Terima Cakep. kasih sahabat semua. Sampai jumpa di kajian Meaningful Way selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan kirimkan wabarakatuh. doa terbaik untuk Ica Waalaikumsalam dan kita semua. warahmatullahi Teh, wabarakatuh. sehat-sehat Warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi Mbak Ica. Sukses wabarakatuh. semuanya, Mbak. Semoga rezeki Teja. Berkah imut Waalaikumsalam Insya Allah ini Jamin ya. Mbak Elsa yang kuat ya.